Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kinetika reaksi esterifikasi asam adipat dengan 1,6 heksanadiol di katalis tetrabutil trinatat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Renati Jayanti dengan NIM 121190019. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 2. Saya Jusmia NIM 121190005 sebagai anggota. Saya Kesha Yuning Tias NIM 1211948 sebagai anggota. dan saya Dian Prastiani Basuki NIM 121190123 sebagai anggota. Pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, percobaan, hasil dan pembahasan, serta ditutup dengan kesimpulan. Poliol polyester alifatik umumnya disintesis melalui esterifikasi asam dikarboksilat organik dengan diol berlebih diikuti oleh polikondensasi. Kinetika penting untuk sintesis proses dan dapat digunakan untuk memandu desain reaktor dan produksi industri. Salah satu contoh sintesis proses adalah reaksi esterifikasi antara dengan katalis tetrabutil trinatat. Berikut skema reaksi yang terjadi. Poliol polyester alifatik dengan berat molekul 1000 hingga 3000 gram per mol berperan cukup penting dalam produksi karet poliuretan, busa poliuretan, perekat poliuretan, dan elastomer poliuretan. Mereka umumnya sintesis melalui esterifikasi asam dikarboksilat organik dengan diol berlebih, diikuti oleh polikondensasi. Sebagai salah satu poliol polyester alifatik yang paling penting, poliheksanadiol adipat disintesis dengan asam adipat atau biasa kita singkat dengan AA dan 1,6 heksanadiol atau biasa kita singkat dengan 1,6 HD. Namun, tidak ada kerja yang dilakukan pada kinetika reaksi esterifikasi antara AA dan 1,6 HD. Percobaan ini diikuti dengan alat, bahan, dan kondisi operasi. Alat yang digunakan yakni ada reaktor batch di bawah tekanan atmosfer berupa labus 200 ml yang dilengkapi dengan sensor platinum, dayung pengaduk 200 rpm, kolom fraksinasi, dan jaket minyak. Kolom fraksinasi diterapkan untuk memungkinkan penghapusan segera air dari sistem, mengurangi sistem hidrolisis, dan meminimalisasi hilangnya reaktan. Selain itu, jaket minyak digunakan sebagai sumber panas reaktor untuk menjaga agar reaktor tetap pada suhu atau dipertahankan dalam kurang lebih 0,5 Kelvin. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama adalah AA, kedua adalah 1,6 HD, ketiga adalah TiO4, keempat adalah toluena, kelima adalah etanol, keenam adalah kalium hidroksida, dan yang ketujuh adalah fenolftalin. Cara kerjanya yaitu, yang pertama, AA sekitar 33,2 gram, ditempatkan ke dalam labu 250 ml, kemudian dipanaskan sampai suhu yang diinginkan, yaitu 413 sampai 443 Kelvin. Yang kedua adalah campuran 1,6 HD, 30 sampai 45 gram, dan katalis TiO4, 8 sampai 128 mg, ditempatkan bersama dalam labu 250 ml lain dan dipanaskan pada suhu yang sama sebelum dicampur dengan AA. Yang ketiga adalah sampel diambil dari campuran melalui port sampling pada setiap interval waktu. Kemudian segera didinginkan dengan penanas air es untuk menghentikan reaksi selanjutnya. Ditimbang, dilarutkan dengan pelarut campuran, etanol dan toluena equivolum, dan dititrasi dengan 0,1 mol per liter alkohol kalium hidroksida, di mana fenolftalin digunakan sebagai indikator untuk menandakan titik akhir titrasi. Selanjutnya adalah kondisi operasi. Kondisi operasi dijalankan di bawah tekanan atmosfer, dan data kinetik diperoleh dalam kisaran suhu 413 Kelvin sampai 443 Kelvin. Model kinetik berdasarkan asumsi reaksi orde 3,5.
Variabel yang diselidiki dalam percobaan ini antara lain pengaruh suhu reaksi, rasio molar 1,6 Hd per AA alfa, dan dosis katalis pada reaksi esterifikasi. Pada percobaan ini, menggunakan 3 variabel bebas, yaitu yang pertama adalah suhu dengan rentang 413 Kelvin, 423 Kelvin, 433 Kelvin, 443 Kelvin. Dianalisis pada kondisi rasio molar 1,6 Hd per AA awal yang ditentukan dengan alfa sama dengan CBO per CaO sama dengan 1,2. Dan konsentrasi TiO4 atau CCO adalah 0,71 mmol per kilogram. Yang kedua adalah rasio molar 1,6 Hd per AA alfa dengan variasi 1,1, 1,2, dan 1,5. Dianalisis pada kondisi suhu reaksi 433 Kelvin dan konsentrasi TiO4 adalah 0,71 mmol per kilogram. Yang ketiga adalah dosis katalis sebesar 0,36, 0,71, 1,42, 2,83, dan 5,66 mmol per kilogram. Dianalisis pada kondisi suhu reaksi 433 Kelvin dan rasio molar 1,6 Hd per AA alfa adalah 1,2. Baik, berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama adalah hubungan konsentrasi A terhadap waktu. Dengan mensubstitusi data dan nilai CA pada kami mengambil suhu 443 Kelvin, serta menggunakan metode integral, diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana untuk data CA dan T ini kami dapatkan dari pembacaan gambar 1 di dalam jurnal. Kemudian untuk persamaan 10 pangkat minus 6, ya sebelumnya, mohon maaf, 10 pangkat minus 6 dikali CA kuadrat dikali CA pangkat 0,5 dikali 2874,2 dikali CA kuadrat dikurangi 110,42857 dikali CA dikurangi 8,58816 merupakan persamaan yang kami dapatkan melalui metode integral. Next, ya. Baik, selanjutnya kami di sini menampilkan gambar hubungan waktu reaksi terhadap konsentrasi A, di mana grafik pengaruh waktu reaksi terhadap konsentrasi senyawa karboksil ini, di mana semakin lama waktu reaksi, maka konsentrasi A ini akan semakin berkurang. Hal ini juga sesuai dengan jurnal yang kami dapatkan, di mana di dalam jurnal juga semakin lama waktu reaksi, maka konsentrasi A akan semakin berkurang. Kemudian hasil yang kedua adalah kita mencari EA dan A0 lewat persamaan Arrhenius, karena persamaan yang kami dapatkan dari jurnal ini berhubungan dengan suhu. Di mana yang kami dapatkan untuk EA yaitu sebesar 78,09827733 dan untuk A0 yaitu 6020615171. Nah, kemudian hasil yang didapatkan diplotkan ke dalam grafik 1/T versus ln K. Selanjutnya adalah hubungan katalis dengan suhu menggunakan persamaan Arrhenius. Nah, di sini kami menampilkan grafik antara hubungan katalis TiOBU4 pada rentang suhu 413 sampai 443 Kelvin dengan persamaan Arrhenius. Nah, grafik yang kami dapatkan ini sesuai dengan grafik yang ada di dalam jurnal. Selanjutnya pembahasan. Adapun pembahasan yang didapatkan yaitu dari hasil perhitungan yang diperoleh dengan metode integral pada data CA versus T yang diambil pada suhu 443 Kelvin, diperoleh hubungan bahwa semakin lama waktu reaksi maka semakin berkurang konsentrasi karboksil. Hal ini sesuai dengan jurnal yang ada.
Adapun kesimpulannya yaitu nilai konstanta laju dan energi aktivasi hasil perhitungan melalui metode integral dengan hasil perhitungan dari jurnal cukup mendekati, yaitu EA dari hasil metode integral sebesar 78,09827733 kJ per mol. Sedangkan EA hasil dari jurnal yaitu sebesar 80,16 kJ per mol. Adapun perbedaan yang didapat dikarenakan kurang telitinya kami dalam membaca grafik, sehingga hasil yang didapatkan tidak sama. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.